Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang observasi yang kita akan lakukan, yaitu analisis pola kepadatan parkir di GKB A19 menggunakan PQA. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Saya Ahafid Alaudin. Saya Fida Mulyatulusnia. Saya Mahathir Muhammad Supriyanto. Saya Sabita Mutakina Mafaza. Di sini kita akan menjelaskan. Yang pertama adalah latar belakang. Gedung kuliah bersama A19 Universitas Negeri Malang merupakan gedung dengan aktivitas perkuliahan tinggi, sehingga sering terjadi kepadatan parkir. Kepadatan ini menimbulkan masalah kenyamanan, oleh karena itu diperlukan metode analisis yang mampu melihat pola utama kepadatan parkiran. Salah satunya dengan metode PCA. Selanjutnya kita di sini membahas rumusan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana kondisi dan karakteristik kepadatan parkir di GKB A19 UM. Selanjutnya, bagaimana penerapan metode PCA berbasis eigenvalue dan eigenvektor pada data parkir. Dan yang terakhir, rumusan masalahnya adalah komponen utama apa yang paling berpengaruh terhadap variasi kepadatan parkir. Di sini bertujuan untuk yang pertama menggambarkan kondisi kepadatan parkir di GKB A19 UM, menerapkan metode PCA berbasis eigenvalue dan eigenvektor, menentukan komponen utama yang paling berkontribusi terhadap variasi kepadatan parkir. Tinjauan pustaka. Parkiran kampus merupakan fasilitas penting yang menunjang aktivitas akademik karena digunakan oleh penghuni kampus. Tingginya aktivitas perkuliahan menyebabkan meningkatnya jumlah kendaraan, sehingga pada waktu-waktu tertentu sering terjadi kepadatan parkir. Kepadatan parkir ini tidak terjadi secara acak, tetapi dipengaruhi oleh waktu penggunaan parkir dan aktivitas kampus, seperti jadwal perkuliahan atau kegiatan akademik lainnya. Oleh karena itu, untuk memahami pola kepadatan parkir secara lebih menyeluruh, diperlukan analisis yang tepat terhadap data yang ada. Data kepadatan parkir melibatkan banyak variabel seperti perbedaan lantai parkir dan waktu pengamatan. Karena melibatkan lebih dari satu variabel, maka data ini termasuk ke dalam data multivariat. Untuk menganalisis dan data multivariat tersebut, digunakan analisis statistika multivariat yang bertujuan melihat hubungan dan pola antar variabel secara bersamaan. Salah satu alat penting dalam analisis ini adalah matriks covariance yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel. PCA memanfaatkan konsep eigenvalue dan eigenvektor untuk mereduksi dimensi data, mengidentifikasi pola utama, serta tetap mempertahankan informasi penting dari data. Dengan demikian, PCA mempermudah analisis dan interpretasi pola kepadatan parkir di lingkungan kampus. Di sini ada metodologi penelitian, ada 5. 1. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang dianalisis berupa data numerik, yaitu jumlah kendaraan roda 2 yang terparkir. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi kepadatan parkir serta menganalisis pola yang terbentuk melalui penerapan prinsipal, yaitu PQA. 2. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di gedung kuliah bersama, yaitu GKB A19 Universitas Negeri Malang. Lokasi ini dipilih karena memiliki tingkat aktivitas perkuliahan yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan kepadatan parkir. Pengambilan data dilakukan selama 3 hari. 3 hari kerja, yaitu pada tanggal 8, 9, dan 10 Desember 2025 yang bertepatan pada hari Senin, Selasa, Rabu dengan rentang waktu dari mulai jam 10 sampai 12 jam satuan. Lalu yang kedua ada metodologi data dan sumber data yang ketiga.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan di lapangan. Data berupa jumlah kendaraan roda yang terparkir di area GKB A19. Variabel penelitian terdiri atas tingkat kepadatan parkir pada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, di mana masing-masing variabel mempresentasikan jumlah kendaraan yang terparkir pada setiap lantai selama waktu pengamatan. Yang pastinya kalau yang di lantai 1 pasti kalau udah penuh ganti yang di lantai 2 dan lantai 3, seterusnya. Terus 4, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung. Kita turun ke lapangan, kita menghitung satu-satu motor yang terparkir di lapangan tersebut. Observasi dilakukan mencatat jumlah kendaraan roda 2 yang terparkir di setiap lantai parkir GKB A19 pada waktu pengamatan yang telah ditentukan. Data hasil pengamatan kemudian disusun dalam tabel matriks dan matriks data dengan baris mempresentasikan hari pengamatan, dalam kolom mempresentasikan masing-masing lantai parkir. Dan selanjutnya ada metodologi penelitian yang kelima yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian atau teknik analisa datanya. Sebelumnya data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan beberapa tahapan. Tahapan awal dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran umum mengenai tingkat kepadatan parkir. Kemudian selanjutnya datanya akan diproses di rata-rata atau di mean centering, kemudian dilakukan pembentukan matrik kovarian dari mean centering tersebut. Oke, matrik kovarian tersebut kemudian dianalisis dengan menghitung nilai eigen dan vektor eigennya. Oke. Sebagai dasar penerapan prinsipal komponen analisis atau PCA. Kemudian hasil PCA ini digunakan untuk mereduksi dimensi data serta mengidentifikasi pola utama kepadatan parkir di gedung kuliah bersama A19 Universitas Negeri Malang. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Data kepadatan parkir diperoleh dari observasi bersama di gedung kuliah bersama GKB A19 Universitas Negeri Malang. Didapati sebagai berikut. Pada hari Senin di lantai 1 terdapat 220 motor, lantai 2 198, dan lantai 3 207. Kemudian di hari Selasa ada 170 di lantai 1, di lantai 2 ada 213, di lantai 3 129. Kemudian di hari Rabu di lantai 1 ada 150, di lantai 2 166, dan di lantai 3 ada 117. Oke. Kemudian kita hitung mean centering atau kita rata-rata tiap kolom dulu. Kemudian setiap baris di matriks awal tadi atau data awal dikurangi dengan rata-rata tiap kolom. Kemudian jika sudah, maka terbentuk mean centering. Nah, mean centering ini kita akan transpose untuk digunakan untuk mencari matriks kovarian dengan rumus C sama dengan X transpose dikali X per N min 1 dengan N banyak panjang dan lebarnya. Kemudian X ini adalah mean centering. Kemudian setelah dilakukan matriks kovarian didapati 1300, 405, 1740, kemudian 405, 576,33, 379, kemudian 1740, 379, dan 2388. Oke. Di diagonal utama matriks kovarian menunjukkan variansi masing-masing variabel. Variansi terbesar terdapat pada lantai 3 yaitu sebesar 2388 yang mengindikasikan bahwa lantai 3 memiliki tingkat variansi jumlah kendaraan paling tinggi selama 3 hari periode pengamatan. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Python, kita memperoleh vektor eigen dan nilai eigen dari matriks kovariannya. Nah, nilai eigen yang pertama itu 3760,50, yang kedua itu 503,82,
yang ketiga itu kurang lebih sama dengan 0. Nilai eigen ketiga itu mendekati 0. Jadi itu tuh menunjukkan bahwa variansi data terutama dijelaskan oleh dua komponen utama yang pertama. Jadi total variansi data diperoleh dari jumlah seluruh nilai eigen yaitu sebesar 4264,32. Dengan demikian, proporsi varians yang dijelaskan oleh masing-masing komponen utama adalah: yang pertama, komponen utama menjelaskan sekitar 88,2% dari total varians data. Yang kedua, komponen kedua itu menjelaskan sekitar 11,8% dari total varians data. Yang komponen utama ketiga tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Python juga diperoleh nilai vektor eigen sebagai berikut. Di PC1 itu matriksnya itu 0,5875, 0,1689, 0,7914. Di PC2 itu minus 0,8066, minus 0,2013, minus 0,5558. PC1 itu menunjukkan bahwa lantai 1 dan lantai 3 memiliki kontribusi terbesar, sehingga mempresentasikan tingkat kepadatan parkir secara umum di gedung. Kontribusi lantai 2 relatif lebih kecil. Jadi PC2 itu menunjukkan perbedaan distribusi kepadatan antar lantai, dengan lantai 1 memiliki kontribusi positif terbesar, sedangkan lantai 2 dan lantai 3 berkontribusi negatif. Nah, di interpretasi hasilnya, komponen utama pertama menggambarkan kepadatan parkir secara umum di seluruh lantai. Komponen utama kedua menunjukkan perbedaan distribusi kepadatan antar lantai, khususnya antara lantai 1 dengan lantai lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa PCA efektif dalam menyederhanakan data dan mengidentifikasi pola kepadatan parkir. Lalu kemudian kita sudah mendapatkan kesimpulan dari observasi kali ini dan sudah dihitung secara analisis. Kesimpulannya itu penelitian ini berhasil mengidentifikasi pola kepadatan parkir kendaraan roda 2 di gedung kuliah bersama A19 Universitas Negeri Malang menggunakan metode PCA. PCA efektif mereduksi data multivarian berdimensi tinggi, yakni kepadatan parkir per jam pada 3 hari pengamatan, yaitu Senin tanggal 8, Selasa tanggal 9, dan Rabu tanggal 10 Desember 2025 menjadi beberapa komponen utama yang saling tidak berkorelasi. Dengan komponen utama pertama yaitu PCI menjelaskan variansi dominan pola jam sibuk secara keseluruhan. Analisis menunjukkan bahwa kepadatan parkir mengikuti pola temporal yang konsisten dengan puncak pada jam perkuliahan siang mulai jam 10 sampai jam setengah 2 yaitu 13.30 WIB. Dipengaruhi korelasi kuat antar variabel waktu. Nilai loading mengidentifikasi jam-jam kritis, misalnya jam 11 sampai jam 12 WIB, yang berkontribusi terbesar terhadap PCI. Sementara skor komponen membandingkan variasi antar hari pengamatan. Penerapan PCA memberikan gambaran ringkas pola kepadatan parkir sebagai dasar pengelolaan fasilitas, mengatasi multikolinearitas matriks covariance, dan mengisi celah penelitian terdahulu yang terbatas pada metode konvensional. Nah, ini dia berupa codingan dari Python-nya itu. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.